Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini, di channel Kelas Mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, diberikan rezeki yang melimpah, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji dari hari ke hari. Dan pembahasan kita pada kali ini yaitunya tentang sesi tajwid, yaitunya tentang perbedaan mad arid disukun dan mad iwad. Kadang kita ada yang susah membedakan mad arid disukun menjadi mad iwad menjadi mad arid disukun. Untuk lebih fahamnya, kita akan berangkat dari pengertiannya. Pertama, mad arid disukun, mad itu adalah panjang, arid itu bertemu. Sedangkan lisukun itu, li dengan sukun itu mati. Jadi, ada bacaan yang dibaca panjang ketika bertemu dengan huruf yang dimatikan, disukunkan. Jadi kalau kita lihat pengertian secara istilahnya ini, setelah mad terdapat huruf sukun karena waqaf. Setelah mad terdapat huruf sukun karena waqaf. Huruf mad itu ada 3, alif, waw, ya. Terdapat pada huruf sukun. Sukun itu maksudnya baris mati. Karena waqaf, waqaf ini maksudnya seperti ini. Waqaf kata lainnya adalah berhenti. Jadi apakah berhenti pada akhir ayat atau akhir bacaan? Jadi mad arid disukun terjadi ketika alif, waw, ya, huruf mad ini, alif atau waw atau ya, bertemu dengan huruf yang disukunkan. Awalnya huruf ini berbaris, tapi disukunkan. Kenapa disukunkan? Karena dibaca pendek dan berada pada akhir ayat atau akhir bacaan. Dan panjangnya 2 atau 4 atau 6 harkat. Sekarang kita lihat pengertian mad iwad. Mad itu panjang, iwad itu pengganti. Jadi di sini ada huruf yang diganti. Apa yang diganti? Kita lihat dulu pengertian secara istilahnya. Ini mengganti tanwin nasaf atau fathah tayin. Maksudnya baris tanwin di atas dengan alif mad ketika waqaf. Jadi simbolnya seperti ini. Ketika ada tanwin atas pada akhir ayat atau akhir bacaan, maka tanwin atas ini ditukar menjadi atau diganti menjadi panjang alif atau alif mad. Panjangnya 2 harkat. Jadi dari segi pengertiannya kita sudah bisa membedakan bahwa mad arid disukun itu ada huruf mad, apakah alif, waw atau ya, pada akhir ayat atau akhir bacaan. Sedangkan mad iwad itu ada tanwin atas pada akhir ayat atau akhir bacaan. Untuk lebih fahamnya lagi, kita akan melihat kepada contoh. Pertama kita bahas dulu mad arid disukun. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 7 ini. Di sini ada huruf mad. Jadi zui ini panjang karena ada huruf ya mati sebelumnya baris bawah. Ini huruf mad ya, setelahnya ada huruf yang disukunkan. Mun ini adalah dibaca pendek. Jadi kita matikan karena berada pada akhir ayat. Jadi kalau kita baca walahum azabun azim. Azim. Ini mad arid lisukun. Contoh selanjutnya, ini pada akhir bacaan pada surah Al-Baqarah ayat 186 ini huruf mad ya. Ri ini dibaca panjang karena ada ya mati sebelumnya baris bawah, sedangkan bun ini pendek. Tanwin depan kalau berhenti kita matikan. Ba ini menjadi huruf mati dan berada pada akhir bacaan. Kalau kita baca fa inni qarib. Qarib. Ba ini kita matikan saja. Contoh selanjutnya ini dalam surah Al-Baqarah ayat 107 ini ada huruf mad ya. Sebelumnya berbaris di bawah. Jadi sui ini dibaca panjang karena ada ya mati sebelumnya baris bawah. Sedangkan setelahnya ada rin. Rin ini kita matikan karena pendek. Jadi kalau tanwin bawah ini berhenti, kita matikan saja. Menjadi naswir. Naswir. Tanwin bawah kalau berhenti menjadi huruf yang disukunkan atau huruf yang mati.
Contoh selanjutnya ini dalam surah Al-Baqarah ayat 184 ini. Ini huruf mad ya, sebelumnya baris bawah. Jadi ki ini dibaca panjang karena ada ya mati sebelumnya baris bawah. Dan setelahnya ada nin. Nin ini berbaris tanwin di bawah, maka kita matikan saja. Kalau ada tanwin bawah, maka huruf itu kita matikan saja. Dan ini pada akhir bacaan. Kita baca miskin, miskin. Kita lihat contoh untuk mad iwad ini dalam surah Al-Adiyat ayat 1. Jadi di sini ada tanwin atas. Dan ini berada pada akhir ayat. Jadi kalau tanwin atas ini berhenti pada akhir ayat, cara bacanya adalah diubah menjadi panjang alif. Nah, ini dia. Jadi ini hukumnya mad iwad. Wal 'adiyati dhabha. Dhabha. Jadi tanwin atas kalau berhenti menjadi panjang alif. Contoh selanjutnya ini dalam surah Al-Baqarah ayat 37 ini tanwin atas pada akhir bacaan. Jadi kalau ada tanwin atas pada akhir bacaan, cara bacanya adalah seperti ini. Menjadi panjang alif. Asalnya katsiran, jadi barisnya ini dibuang satu menjadi seperti ini, menjadi panjang alif. Katsira. Jadi dari contoh ini kita sudah bisa membedakan bahwa kalau untuk mad iwad itu hanya tanwin atas. Jadi kalau tanwin atas pada akhir ayat atau akhir bacaan itu dibaca panjang alif. Sedangkan untuk mad arid lisukun, kalau ada barisnya tanwin depan pada akhir ayat, tanwin depan pada akhir bacaan, atau tanwin bawah pada akhir ayat, atau tanwin bawah pada akhir bacaan, itu kita sukunkan, kita matikan. Oke, jadi poinnya adalah kalau ada tanwin atas dibaca panjang, kalau ada tanwin depan atau tanwin bawah itu dibaca mati saja. Dan kalau ada sebelum tanwin itu huruf mad, maka dibaca panjang dan menjadi mad arid lis sukun. Di sini tanwin sebelumnya ada huruf mad ya. Di sini tanwin depan sebelumnya huruf mad ya. Di sini tanwin bawah sebelumnya huruf mad ya. Dan di sini tanwin bawah sebelumnya huruf mad ya. Jadi itu saja, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa kita amalkan ketika membaca Al-Quran. Jadi itu saja, jangan lupa share video ini kepada yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.